Saudara, Winston Churchill mengatakan bahwa semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Namun hanya orang yang bijak saja yang mau belajar dari kesalahan. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Winston ini, bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu 1 kali, 2 kali, atau mungkin berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan kesalahan yang kita lakukan itu mungkin membuat kita menjadi gagal di dalam pekerjaan kita. Membuat kita gagal dalam berelasi dengan keluarga kita. Dengan anak-anak kita, dengan orang tua, dengan kakak adik saudara kita. Atau mungkin membuat kita gagal di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti hari ini. Saudara, apa yang akan kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan? Apakah kita cuma merasa biasa-biasa saja, cuek ya? Namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Atau kita kemudian akan menyesali kesalahan yang sudah kita lakukan dan kemudian belajar untuk memperbaiki sehingga ke depannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabut itu kemudian dibawa ke tempat orang-orang Filistin. Saudara, ketika tabut itu berada di sana, ternyata itu tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan apa-apa bagi bangsa Filistin. Malah mereka mengalami malapetaka. Begitu banyak orang-orang di bangsa Filistin itu yang kemudian mendapatkan tulah. Dan pada akibatnya mereka berpikir bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk mereka bawa tabut itu di situ. Dan pada akhirnya kemudian mereka mengembalikan tabut itu dan kemudian disimpan selama 20 tahun di rumah Abinadab. Saudara-saudara, sekali lagi bangsa Israel ini lupa bahwa tabut Tuhan itu bukan saja sebagai simbol atau lambang kehadiran Tuhan. Tapi tabut Tuhan itu sebenarnya juga merupakan sarana, merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Saudara, melalui peristiwa ini Allah sesungguhnya ingin mengingatkan kepada bangsa Israel. Dan mengingatkan kepada setiap kita juga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia itu benar-benar adalah Allah yang kudus. Allah yang mulia. Allah yang harus dihormati lebih daripada apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dari sejak tabut Allah itu dibuat, Allah sudah memberikan ketetapan. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh orang-orang Israel. Bagaimana mereka harus memperlakukan tabut Tuhan itu. Bukan dengan cara yang sembarangan. Saudara, bukankah berkali-kali kalau kita membaca sejarah perjalanan bangsa Israel. Ada banyak kali Allah memperingatkan mereka, tempat ini kudus. Ketika ada semak belukar terbakar, Musa mau datang. Allah memperingatkan dia, jangan dekat. Kalau kamu dekat, tanggalkan kasutmu. Dan berbagai macam peringatan-peringatan sudah dilakukan, diperingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ketika mereka bikin kemah pertemuan, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kemah itu. Hanya imam-imam saja. Bahkan sampai kemudian ke dalam tempat yang paling kudus itu. Tempat maha kudus. Ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan untuk masuk di situ. Tetapi orang Israel sama sekali tidak diizinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Usa sudah melakukan sesuatu yang salah. Meskipun itu merupakan, pada saat itu merupakan satu perayaan. Mereka sedang melakukan sebuah upacara tradisi. Tapi dia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Sudah melanggar perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga halnya dengan kita pada masa sekarang ini. Saudara, Tuhan menghendaki hal yang sama kepada setiap kita. Dia lebih respect kepada setiap orang yang taat kepadanya daripada sekedar mereka melakukan upacara-upacara atau tradisi-tradisi keagamaan. Tuhan lebih respect kepada orang-orang yang benar-benar mau mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan daripada sekedar dia mempersiapkan yang di luarnya saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih respect kepada orang yang mau duduk, konsentrasi, fokus, membawa hati dan jiwa mereka dari setiap bagian-bagian ibadah yang ada yang dilakukan.
Duduk mendengarkan, bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Daripada sekedar kita saudara mempersiapkan diri kita dengan baju yang bagus. Oh kita mesti dress code ini. Oh kalau kita melayani Tuhan mesti pakai begini. Daripada sekedar itu saudara dan kemudian kita hanya sibuk dengan mempersiapkan itu. Tapi tidak mempersiapkan hati. Tuhan tidak akan respect dengan itu. Dan Tuhan tahu seberapa dalam kita benar-benar menghormati Dia ketika kita datang beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di tempat ini. Tadi liturgos sudah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Apakah kita sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus? Ketika kita ada duduk di tempat ini, apakah kita benar-benar melihat Dia sebagai Allah yang kudus, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan? Ataukah kita sekedar ya sudah kita datang beribadah, peduli amat, kita juga tidak melihat Tuhan. Kita ada yang mungkin bermain handphone, ada yang ngobrol, bahkan ada yang mungkin yang tertidur dan lain sebagainya. Saudara, bahkan kalau lebih jauh lagi, apakah kita juga benar-benar menyadari ketika kita beribadah kepada Tuhan di ibadah-ibadah yang bukan di dalam gereja ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ada di situ dan kita harus menghormati Dia, kita harus memuliakan Dia, menguduskan Dia. Ataukah kita sekedar cuma berpikir oh ini kok cuma ibadah syukur biasa, enggak apa-apa, enggak ada Tuhan di sini. Kita enggak terlalu respect, kita cuma merasa bahwa oh itu ibadah biasa. Kita lebih respect dengan setelah ibadah itu. Saudara, mari biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita sekali lagi diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan ingin supaya kita menghormati Dia sebagai Allah yang kudus. Saudara, konon cerita di Myanmar itu, di Burma, anak-anak itu diajarkan katanya kalau mau memberikan sesuatu kepada orang tua atau orang yang lebih tua, mereka harus pakai dua tangan. Memberikan kepada mereka barang atau apa, harus memberikan dengan dua tangan. Yang menunjukkan bahwa mereka itu menghormati orang tua mereka atau orang yang lebih tua. Bahkan kalau di dalam budaya kita di Indonesia ini, kita selalu diajar atau mengajarkan kepada anak-anak kita ketika kita memberikan sesuatu, kita harus memberikan dengan memakai tangan kanan, kan? Meskipun mungkin ada orang bilang sekarang sudah tidak berlaku, tapi kebanyakan orang sampai sekarang masih mengajarkan itu. Waktu saya ada anak memberikan sesuatu kepada saya dengan tangan kiri, terus mamanya bilang, jangan pakai tangan kiri, mesti pakai tangan kanan. Kita diajarkan supaya memberikan sesuatu dengan tangan kanan sebagai wujud kita menghormati, menghargai mereka yang lebih tua dari kita atau menghargai orang lain. Saudara, kalau kepada orang tua atau orang yang lebih tua saja, kita boleh mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka berlaku hormat. Kita menghargai mereka. Apalagi kepada Tuhan, pencipta kita, Allah yang kudus itu. Kita seharusnya lebih menghormati Dia. Saudara, rencana Daud untuk mengembalikan tabut dan maksud baik Usa memegang tabut itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya semangat untuk melakukan yang baik buat Tuhan. Namun pada saat yang sama pula saudara, hal itu menghasilkan sikap yang mengabaikan standar firman Allah. Pada saat yang sama mereka melakukan sesuatu yang merendahkan Tuhan yang kudus dan mulia itu. Dan maaf, boleh dikatakan bahwa tindakan mereka itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Belajar dari kesalahan. Akhirnya Daud sadar dan kemudian dia bertobat. Saudara, pertobatan yang lahir dari pembelajaran atas kesalahan masa lalu akan membawa sesuatu yang baik bagi setiap orang yang ingin memperbaharui dirinya. Demikian yang terjadi dengan Daud. Ketika dia sadar dan dia bertobat, dia kemudian ingin melanjutkan kembali niatnya membawa tabut itu ke Yerusalem. Melayani Tuhan tidak dapat dilakukan dengan cara-cara dunia atau cara-cara kita sendiri. Meskipun namanya itu pelayanan, tapi kita mau seenaknya sendiri, kita melakukan dengan cara-cara dunia, Tuhan tidak menghendaki sama sekali. Saudara, jangan sampai kita aktif melayani Tuhan di gereja, tapi kemudian kehidupan kita di luar sana tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita boleh berdiri di sini, saya boleh berdiri di sini. Saudara-saudara boleh beribadah dan kelihatan seperti orang-orang yang kudus. Tapi ketika kita ada di luar sana,
dan kita mengabaikan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, itu sama dengan kita mengabaikan Tuhan. Sama dengan kita menyepelekan Tuhan kita, Allah yang kudus. Karena orang di luar sana akan melihat Allah melalui kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita boleh rajin mungkin, bahkan setia, bahkan bisa memberikan persembahan yang begitu banyak. Tapi apalah artinya persembahan kita yang banyak dan besar itu, kalau uang hasil persembahan itu kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalah artinya kita beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang dipelajari Daud adalah sesuatu yang perlu juga kita tanamkan di dalam hati setiap kita. Bahwa menunjukkan rasa hormat kepada Allah berarti kita belajar mengetahui apa yang diinginkan Tuhan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati Tuhan yang sudah memilih dan mempercayakan tugas yang mulia kepada kita. Kita menghormati Tuhan yang sudah menebus setiap kita, yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dan kita harus belajar menghormati dan menghargai Dia. Memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam setiap pekerjaan atau kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Demikian juga saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Apa yang sudah kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keturunan-keturunan kita. Saudara, harta adalah sesuatu, harta itu baik kalau kita wariskan supaya anak cucu kita juga tidak sampai kemudian menderita. Tapi harta itu hanya bersifat sementara. Harta itu tidak kekal, satu saat akan habis, satu saat akan menjadi bumerang kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik. Namun warisan atau peninggalan yang terbaik yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita, harus kita ingat adalah sesuatu yang bersifat kekal. Dan itu adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mewariskan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkannya? Bagaimana kita bisa mewariskan, menceritakan, mengingatkan kepada anak cucu kita kalau kita sendiri tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan itu? Saudara, kita harus mewariskan kepada anak-anak kita iman kita, teladan kita. Sebagaimana di dalam nats pembimbing tadi mengingatkan bagaimana Lois dia mewariskan kepada keturunannya. Bagaimana dia mengajarkan kepada keturunannya mereka harus hidup taat dan takut akan Tuhan. Saudara, biarlah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar supaya ketika kita nanti meninggalkan anak cucu kita, warisan kita itu benar-benar menjadi warisan yang berharga bagi setiap anak cucu kita. Ketika kita bisa melihat bahwa anak cucu kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah kita juga terus mendoakan supaya anak cucu kita ini mewariskan hal yang sama kepada keturunan mereka. Dan biarlah Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan dari anak cucu kita, dalam kehidupan keluarga. Ketika kita sungguh-sungguh sudah membangun keluarga kita menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, jangan biarkan keturunan kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan biarkan, jangan merasa sesuatu yang lucu ketika anak kita sedang beribadah kemudian mereka bermain-main. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi belajar bersama-sama kita mengingatkan mereka. Meskipun sulit, tapi kita mengingatkan bahwa kita berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan ada, kita harus menghormati Dia, menjaga kekudusan Dia, dan kita harus memuliakan Tuhan.